Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Alkote Motor. Nah teman-teman, kali ini saya kedatangan motor Beat injeksi seperti ini. Nah motor ini sebelumnya mengalami full pump yang bermasalah. Tadi full pumpnya sudah saya servis. Nah di sini saya akan mencoba memeriksa pada bagian starter. Ini starternya tidak menyala. Nah ini coba sebentar, di sini dilihat di sini seperti ini. Ini lampunya menyala seperti ini. Klakson kuat, tetapi di saat kita klakson lampunya redup. Nah seperti itu. Ini coba kita starter. Nah ini kita starter, dia hanya bunyi cetik-cetik di sini. Coba di sini, lihat. Cuma bunyi cetik-cetik. Nah, kedengaran? Nah, cuma bunyi-bunyi seperti itu. Jadi biasanya di sini kita mengalami starter tidak menyala seperti ini, itu ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab, bisa jadi disebabkan dari aki yang lemah. Kedua, arus yang masuk ke relay tidak masuk. Setelah itu relaynya bermasalah maupun cool dari dinamonya bermasalah. Nah, jadi di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu pada kelistrikan akinya. Saya menggunakan multitester. Saya gunakan seperti ini, mendekat. Seperti ini. Saya buat di 20. Coba saya tes seperti ini, apakah voltasenya baik atau tidak. Nah, di sini menunjukkan di angka 11,48. Seperti ini. Ini kunci kontak sudah saya nyalakan tadi ya. Seperti ini saya nyalakan, itu sudah berada di 11, sekian. Biasanya aki yang bagus itu berada di 12, sekian. Ini cuma 11, sekian, tidak sampai 12. Coba saya nyalakan motornya terlebih dahulu. Berhubung ini tidak bisa di starter, saya nyalakan. Nah, ini motor sudah saya nyalakan. Coba kita ukur kembali bagian pengecasannya, apakah pengecasannya normal atau tidak. Nah, jika pengecasannya normal, maka kita akan mencoba mengganti dengan aki yang baru. Seperti ini. Nah, ini kita ukur. Setelah kita ukur, angkanya di 9,3 sekian. Seperti ini. Di saat kita geber, dia semakin menurun. Lihat, diperjelas. Seperti ini. Dia semakin menurun, kita geber. Nah, dia semakin menurun, itu sampai ke 8 tadi. Seperti ini, ya. Tadi kelihatan sampai angka 8. Mari, lihat saya. Nah, jadi biasanya kalau seperti ini berarti kelistrikannya tidak mengecas atau tidak mengisi pada aki. Kalau dia tidak mengecas, itu pokok permasalahan dari mana? Itu bisa jadi dari sepul yang bermasalah maupun kabel yang bermasalah. Setelah itu ataupun kiprok tidak mengecas. Nah, jadi setelah kita cek seperti ini tadi dia tidak mengecas, coba kita buka saja. Ini penutupnya seperti ini, kita buka. Motornya nggak usah kita matikan. Kita buka penutupnya, ada bautnya dua. Seperti ini. Saya buka terlebih dahulu. Oke. Setelah saya buka penutupnya seperti ini, lalu kita cari kabel di sini. Di sini. Ini. Ya, di sini. Ini ada kabel yang dari bawah naik ke atas seperti ini. Ini kabel dari bawah, sebentar. Seperti ini. Ini kabel yang dari bawah naik ke atas. Kabel dari sepul ada 3. Ada 3 kabel dari sepul. Yang 2 tersebut ini adalah kabel pulser. Yang 2 adalah kabel pulser. Seperti itu. Coba saya cek dahulu ya, buat memastikan. Saya cek terlebih dahulu. Mohon maaf jika saya ada lupa di sini ya. Coba saya cek terlebih dahulu bagian mana kabel sepulnya. Biasanya kabel sepul itu di warna putih seperti ini. Nah, ini tidak menyala. Coba kita cek terlebih dahulu lampunya, apakah lampunya putus. Nah, lampunya baik. Kita cek kembali. Nah, ini tidak menyala lampunya. Seperti ini, tidak menyala. Coba kita gas. Nah, seperti ini, tidak menyala. Jadi kalau dia tidak menyala seperti ini, biasanya itu terjadi sepulnya tidak mengalirkan arus
Tapi supaya kita tidak memperlama pekerjaan seperti ini, coba sebentar. Ini kita matikan saja, kita buka kabelnya seperti ini. Kita buka kabelnya. Mohon maaf kalau videonya sedikit panjang karena saya ingin memperjelas kepada Anda supaya tidak gagal paham. Sebentar, saya buka dulu. Ini sabarnya sebentar. Ya, sudah saya buka. Di sini ada kabel. Ini kabel spoolnya. Di sini ini kita lepas terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sudah kita lepas. Setelah kita lepas, lalu kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita cek. Ini sudah ada yang sobek. Coba kita cek apakah ada yang putus. Kabelnya tadi warna putih. Coba kita tarik. Nah, ini putus, teman-teman, seperti ini, real, nyata. Ini putus kabelnya. Jadi kita cek di sini, ini 2, di sini ada 3. Berarti bagian sini yang putus. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Seperti ini kelihatan putus. Jadi jika dia putus, dia tidak akan mengalirkan fluktuasi ataupun arus ke bagian regulator maupun kiprok. Seperti itu. Ini cukup kita kupas. Kita kupas sedikit lebih panjang. Coba kita tes kembali. Kalau menurut saya ini masalahnya hanya dari sini. Makanya motornya tidak mengecas. Mohon maaf tadi tidak saya perlihatkan sebelumnya. Tapi nanti akan saya ulangi kembali, teman-teman. Seperti itu. Ini kita sambung terlebih dahulu. Nanti akan saya perlihatkan kembali. Mohon maaf tadi tidak saya perlihatkan sistem pengecasan pada motor ini. Seperti ini. Nah, ini putus, sudah kita sambungkan seperti ini. Dulu kita bungkus. Setelah kita bungkus, jangan dipasang dahulu. Kita coba kembali, kita masukkan. Nah, ini tadi yang putus. Ini kabel yang putus tadi. Ini kelihatan saya sambung. Seperti ini, kabel pulsernya kita colokkan. Nah, ini kita pasangkan kabel pulsernya seperti ini. Lalu ini kabel spoolnya tadi yang saya potong, kita colokkan. Nah, setelah kita colokkan, coba kita nyalakan kembali. Kita engkel kembali motornya. Nah, ini sudah menyala. Seperti ini. Seperti ini. Kita ukur kembali. Nah, itu berada di angka 9, sekian, sobat. Seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita gas, apakah angkanya makin turun ataukah makin naik? Oke. Terlihat belum ada kenaikan yang signifikan. Coba kita colokkan kembali di sini. Spoolnya apakah sudah menyala? Seperti ini. Nah, ini tidak menyala, tidak menyala. Coba kita tes. Ini tidak menyala. Tidak menyala. Jadi jika tidak menyala seperti ini, coba kita cek kembali kabel yang kita sambungkan tadi. Nah, putus kembali, teman-teman. Banyak putusnya seperti ini. Ini putus. Oke. Coba kita lepas kembali. Nah, ternyata banyak putusnya, teman-teman. Banyak putusnya. Oke. Kita lepas kembali. Ternyata putusnya tidak pada satu sambungan seperti ini. Coba kita cek benar-benar apakah tidak ada lagi yang putus. Coba ini kita tarik. Kita tarik menggunakan tang. Banyak putusnya, teman-teman, ya, seperti ini. Nah, ini kita tarik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang putus. Nah, setelah itu kita sambungkan kembali kabel yang putus tersebut. Nah, ini sudah ada yang putus tadi. Ini kita potong saja. Kita menggunakan kabel yang lain.
Jangan gunakan kabel yang ini kembali karena nanti terlalu banyak sambungannya. Seperti ini. Setelah kita kupas, lalu kita sambungkan kabel lain. Karena saya tidak mempunyai kabel yang satu warna, nggak masalah, kita sambung dengan kabel yang lain seperti ini. Ini kita sambung terlebih dahulu. Kita sambungkan. Setelah kita sambungkan kembali kabel yang satunya seperti ini. Tersebut jangan sempat ada yang putus yang lain. Jika dia putus, maka tidak akan menyala seperti yang saya lakukan sebelumnya. Tadi sudah saya sambung pada bagian sini, nah ternyata pada bagiannya bawahnya juga putus. Ini coba kita pasangkan. Makanya tadi saya katakan jangan dibungkus terlebih dahulu, dikhawatirkan ada yang putus yang lain. Oke, seperti ini. Setelah kita bungkus, lalu kita naikkan kembali ke atas. Kita naikkan kembali, kita pasang kembali kabel pulsernya seperti ini. Lalu kita pasang kabel spoolnya. Kita pasangkan kembali. Lalu coba kita nyalakan. Nah, ini sudah menyala. Coba kita ukur kembali apakah voltasenya sudah naik dari yang sebelumnya. Kita ukur seperti ini. Oke, nah itu sudah kelihatan. Ini angkanya sudah 12, sekian di saat stasioner langsam seperti ini. Nah, jika kita gas buat memastikannya, itu kelihatan naik 13, 14, naik terus. Nah, kenapa sampai 19? Coba kita cek. Oke, naik. Coba kita geber, apakah naik? Oke, naik. Nah, jadi begini teman-teman cara memeriksanya. Mohon maaf tadi sebelumnya saya tidak melakukan pelepasan aki seperti ini. Setelah kita ukur dia tidak naik, coba kita lepaskan pada bagian akinya. Jika kabelnya putus atau tidak mengecas di saat kita lepas aki, maka motor mesin mati. Mesinnya mati ya, mesin motornya mati. Ini sudah saya lepas. Nah, seperti ini. Ini tadi kabel yang putus. Coba saya lepas ini kabel yang putus. Apakah motornya mati atau menyala? Seperti ini. Kita lepas. Nah, ternyata motornya mati, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi, setelah kita lakukan pengecekan seperti ini, kita lepas akinya, motornya mati. Jika ini putus, maka motor akan mati. Jika ini tidak putus, maka motor tidak akan mati ya. Seperti itu. Nah, ini kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kembali akinya. Jika ada kabel yang putus, kita lepas akinya, maka mesinnya akan mati ya teman-teman. Jika kita lepas akinya tidak mati, kita lepas akinya, motornya mati. Jika ini putus, maka motor akan mati. Jika ini tidak putus, maka motor tidak akan mati ya. Seperti itu. Nah, ini kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kembali akinya. Jika ada kabel yang putus, kita lepas akinya, maka mesinnya akan mati ya teman-teman. Jika kita lepas akinya tidak mati, berarti ini ada masalah pada yang lain. Oke, coba kita ulangi kembali. Seperti ini. Engkol. Nah, kita lakukan pengecekan ulang supaya benar-benar selesai permasalahannya. Kita tes kembali apakah sudah mengecas. Oke, itu sudah 12, sekian. Coba kita gas apakah naik angkanya. Nah, naik seperti ini, naik. Angkanya naik. Nah, jadi jika sudah naik seperti ini, kita tunggu terlebih dahulu motornya. Kita langsamkan saja buat mengecas akinya. Apakah ini akinya masih baik? Jika akinya masih baik, maka motornya akan bisa mengecas. Jadi supaya tidak berlama-lama, kita gas saja.
Oke. Setelah kita gas seperti ini, coba kita matikan. Apakah sudah bisa di-starter? Coba kita matikan motornya. Coba kita matikan motornya. Coba kita starter. Apakah sudah bisa menyala? Kita tes. Nah, belum mau ya teman-teman ya, karena ini akinya sudah sempat kosong. Jadi kita lakukan pemanasan saja terlebih dahulu supaya nanti dia memang benar-benar mengisi. Nah oke sobat, setelah kita cek pengecasannya tadi, berhubung ini masih stasioner, coba kita tes kembali di kabel sini. Apakah sudah bisa menyala? Nah ternyata sudah bisa menyala ya. Jadi kalau ini sudah bisa menyala, sudah bisa kita pastikan pengecasan normal, pengecasan masuk ke aki. Ya seperti itu, pengecasan masuk ke aki. Jadi pokok permasalahan ini tadi adalah disebabkan oleh kabel spool putus seperti ini tadi, kabelnya putus seperti ini, udah saya sambungkan. Jika ini sudah nyala berarti sudah tidak ada yang putus lagi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi jika starter ini tidak menyala sama sekali, setelah itu kita cek di bagian-bagian kabelnya. Nah setelah ini kita langsungkan seperti ini, coba kita matikan, kita nyalakan. Apakah sudah bisa di starter? Ini aki masih aki yang tadi ya, seperti ini. Aki masih aki yang lama. Coba ini kita starter, cek di sini. Oke, nah motor sudah bisa menyala. Nah, kita matikan kembali. Apakah sudah bisa menyala? Oke, pengecasan sudah benar-benar normal seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi Anda. Mohon maaf jika saya ada kesalahan di dalam penyampaian. Ya namanya saya sambil bekerja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.